Menantu melahirkan anak perempuan, membuat ibu mertua mogok makan dan menekanku untuk bercerai. Tanpa ragu sedikit pun, aku menandatangani surat itu dan pergi dari rumah. Tepat 3 hari kemudian, ibu mertua menelepon dengan suara jeritan yang memekakan telinga. "Apa yang sudah kau lakukan?" Bunyi klik pelan terdengar di ruang kerja yang luas, saat tetikus komputer ditekan dengan mantap. Saat itu, Anjani masih duduk tegak di depan layar, matanya terpaku pada tabel data yang penuh sesak. Angka-angka mengenai hasil panen organik dari Jawa Tengah dan pasokan hasil laut dari pesisir utara Jawa, Pantura, telah selesai didistribusikan. Semuanya tersimpan rapi dalam sistem yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Sebuah jaringan pasokan yang begitu kokoh, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun bergantung padanya tanpa mereka sadari. Ponsel di atas meja bergetar. Nama suaminya muncul dengan jelas, dan ketika Anjani mengangkatnya, suara Dimas terdengar penuh semangat, napasnya lebih cepat dari biasanya. "Aku dapat promosi, sayang. Jadi wakil manajer." Anjani hanya bersandar pelan di kursinya, matanya masih belum lepas dari layar. Suaranya lembut dan teratur seperti permukaan air yang tenang. "Selamat ya Mas, semua orang di kantor bilang promosimu yang paling cepat. Nanti malam kita makan di rumah ibu, beliau adakan syukuran." "Aku akan datang." Jawaban yang singkat, tanpa emosi berlebih, tetapi juga tidak dingin. Karena selama 7 tahun, Anjani telah terbiasa hidup seperti itu, selalu mundur selangkah, selalu menjaga segalanya dalam diam, hanya agar orang lain bisa bersinar. Rumah ibu mertuanya, Ibu Ratna, hanya berjarak beberapa menit jalan kaki dari apartemen mereka, sebuah jarak yang menurut Ibu Ratna agar mudah mengurus kalian. Tapi Anjani tahu, itu adalah cara Ibu Ratna untuk mengontrol. Ketika pintu terbuka, sepatu hak tinggi Ibu Ratna sudah tertata di sana. Meja makan sudah disiapkan. Di tengah meja, ada panci opor ayam yang aromanya semerbak. Ibu Ratna sendiri duduk tegak di kursi utama, rambutnya disanggul rapi, mengenakan blus batik berwarna gelap seperti biasa. "Sudah pulang?" Anjani menunduk sedikit untuk menyapa. Ibu Ratna tidak menatapnya, hanya berdeham pelan. "Ambil sayur lodeh di dapur, Mas Dimas sudah lapar." Tak ada sapaan hangat, tak ada tatapan ramah, seolah-olah Anjani hanyalah seorang asisten rumah tangga. Saat Anjani membawa keluar mangkuk sayur, Ibu Ratna tertawa keras, suaranya penuh kebanggaan. "Anakku memang hebat. Usia segini sudah jadi wakil manajer, semua orang pasti segan." Dimas ikut tersenyum, matanya berbinar puas. Juga berkat doa ibu setiap hari. Anjani meletakkan mangkuk sayur, dengan tenang menyendokkan untuk ibu mertuanya terlebih dahulu, lalu untuk suaminya. Gerakannya begitu terlatih, tanpa salah sedikit pun. Namun, ketika Ibu Ratna mencicipi, dahinya berkerut. "Potong tahu kok miring-miring begini?" Dasar orang yang seharian berdagang di pasar, tangannya kasar. Anjani tidak bereaksi, hanya menjawab pelan, "Lain kali Anjani akan lebih perhatikan Bu." Dimas tidak membelanya, malah ikut menimpali, "Kamu seharusnya lebih fokus di rumah, kurangi pekerjaan di luar sana." Anjani menatap suaminya, hanya sesaat, lalu menunduk lagi. Tak ada yang tahu, bahwa pekerjaan di luar sana itulah, yang menopang posisi suaminya. Tak ada yang tahu bahwa kontrak-kontrak besar yang dengan bangga dilaporkan Dimas sebenarnya datang dari jaringan yang diam-diam dibangun oleh Anjani. Tak ada yang tahu, dan tak ada yang ingin tahu. 6 bulan kemudian, lampu di kamar mandi menyala terang. Anjani berdiri di depan cermin, memegang alat tes kehamilan. 2 garis merah muncul dengan jelas. Ia hamil. Kabar ini mengubah seluruh keluarga suaminya. Ibu Ratna, yang tadinya selalu dingin, tiba-tiba menjadi sangat perhatian. Setiap hari ia membawakan makanan, suaranya pun lebih lembut. "Jaga baik-baik cucu laki-laki ibu, ya." Anjani merasakan sedikit kehangatan. Meski ia tidak yakin, apakah itu kasih sayang untuknya, atau hanya untuk bayi di dalam kandungannya. Ia tetap percaya bahwa segalanya akan membaik, bahwa jika ia berusaha sedikit lagi, keluarga ini akan menerimanya. Namun, ia tidak tahu bahwa semua kelembutan itu bersyarat. Dan syaratnya adalah jenis kelamin sang anak. Hari persalinan di rumah sakit, bau disinfektan menyengat. Anjani terbaring lemas, memeluk bayi mungil di dadanya. Pintu terbuka, Ibu Ratna masuk. Ia tidak bertanya tentang kondisi Anjani,
tidak menatapnya. Ia hanya menatap sang bayi, lalu menarik selimutnya ke bawah. Dalam sedetik, raut wajahnya berubah total. Semua harapan, semua kegembiraan, lenyap. Yang tersisa hanyalah kekecewaan yang dingin dan menakutkan. Ibu Ratna tidak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan keranjang buah dengan kasar, lalu berbalik dan pergi. Dimas berdiri di sana dengan canggung, lalu ikut berlari mengejar ibunya. Ruangan itu menjadi sunyi, hanya terdengar bunyi monitor detak jantung yang teratur. Anjani menunduk menatap putrinya, tangan mungilnya, napasnya yang lembut. Sebuah nyawa baru saja lahir, tetapi tidak disambut. 3 hari kemudian, saat Anjani masih di rumah sakit, Dimas masuk dengan wajah lelah, suaranya penuh tekanan. Ibu mogok makan. Anjani tertegun. Kenapa? Dimas menghindari tatapannya. Ibu bilang, kalau tidak ada cucu laki-laki, kita harus cerai. Dunia seakan membeku. Anjani menatap pria di hadapannya, pria yang telah ia cintai selama 7 tahun. Ia menunggu, berharap suaminya akan mengucapkan satu kalimat untuk membelanya, tapi tidak ada. Yang ada hanya keheningan dan penghindaran. Saat itu, ada sesuatu di dalam hati Anjani yang retak, sangat kecil, tetapi sangat jelas. Ia sadar, ia tidak pernah menjadi bagian dari keluarga mereka. Ia hanyalah sebuah syarat, sebuah alat, dan ketika ia tidak memenuhi kriteria, ia dibuang. 3 hari kemudian, di pengadilan agama, Anjani menandatangani surat cerai. Tanpa ragu, tanpa air mata, tanpa sengketa. Ia memeluk putrinya dan melangkah keluar. Sinar matahari terasa lembut, tetapi dingin. Ia menarik napas dalam-dalam, seolah baru saja keluar dari tempat yang menyesakkan selama 7 tahun. Namun, ceritanya belum berakhir. Karena tepat 3 hari setelah ia pergi, sebuah telepon masuk. Jeritan panik Ibu Ratna terdengar dari seberang. Apa yang sudah kau lakukan? Dan itu, barulah permulaan. Setelah panggilan telepon yang penuh jeritan dari Ibu Ratna, Anjani tidak langsung menjawab. Ia hanya diam selama beberapa detik, cukup untuk mendengar napas yang terengah-engah dan suara gemeretak gigi karena amarah dari seberang sana. Lalu, dengan perlahan, ia menjauhkan sedikit ponsel dari telinganya. Matanya turun menatap putrinya yang tertidur pulas di pangkuannya. Wajah mungilnya masih kemerahan, tangannya tanpa sadar menggenggam ujung bajunya. Momen itulah yang membuat suara Anjani terdengar luar biasa tenang saat ia akhirnya bicara. Suaranya tidak tinggi, tidak rendah, hanya datar seolah ia sedang membicarakan hal yang sama sekali tidak berhubungan dengannya. Ada apa ibu menelepon saya? Sebuah pertanyaan sederhana, namun seakan menusuk tepat di titik sakit Ibu Ratna. Wanita itu nyaris berteriak, suaranya pecah karena murka. Masih berani kau bertanya? Perusahaan Dimas kacau balau. Rekan bisnis membatalkan kontrak, barang tidak ada untuk dikirim. Kau dalang di balik semua ini, kan? Kau pikir kau hebat, hah? Anjani tidak langsung menjawab. Ia masih menatap putrinya, jari jemarinya dengan lembut mengelus pipi sang anak, seolah sedang menenangkan tidurnya di tengah dunia yang bergejolak. Lalu ia berkata pelan, saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Hanya saja, pekerjaan saya kembali ke tempatnya yang semestinya. Di seberang sana, ada jeda singkat. Namun, sesaat kemudian, amarah Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Suaranya menjadi melengking dan menusuk telinga. Pekerjaanmu bisa berdampak pada keluarga kami. Kau itu menantu di keluarga ini, kau harus tahu diri. Kau hancurkan karier suamimu, apa untungnya buatmu? Kali ini, Anjani sedikit memiringkan kepala. Tatapannya tidak lagi lembut, melainkan setajam baja yang terpantul di permukaan air yang tenang. Saya sudah bukan menantu ibu lagi. Kalimat itu seringan angin, tetapi seberat batu. Ibu Ratna terdiam, bukan karena kehabisan kata-kata, tetapi karena ia tidak menyangka Anjani berani berkata seperti itu. Selama 7 tahun, Anjani selalu mengalah, selalu menunduk, selalu menjadi pihak yang menderita hingga Ibu Ratna terbiasa menganggapnya tak punya suara. Namun kini, menantu yang dulu pendiam itu berdiri di posisi yang sama sekali berbeda, tidak lagi meminta izin, tidak lagi menjelaskan, dan tidak lagi butuh pengakuan. Kau. Ibu Ratna tergagap, tidak menemukan kata-kata yang cukup kuat untuk mendominasi. Anjani tidak menunggu, ia yang mengakhiri percakapan. Jika ini urusan pekerjaan,
Ibu bisa menghubungi pihak legal saya. Untuk urusan pribadi, saya rasa kita tidak perlu bicara lagi. Ia menutup telepon. Tanpa ragu, tanpa jeda sedetik pun. Ruangan kembali sunyi. Hanya terdengar suara pelan pendingin ruangan dan napas teratur sang bayi. Anjani meletakkan ponselnya, bersandar di kursi, dan memejamkan mata sejenak, seolah untuk merasakan sesuatu yang belum pernah ia miliki sebelumnya, kebebasan. Namun, kebebasan itu tidak datang dengan mudah, ia datang bersama konsekuensinya. Pada saat yang sama, di kantor Dimas, suasana begitu kacau, hingga nyaris meledak. Telepon berdering tanpa henti, para karyawan berlarian, tumpukan berkas diobrak-abrik. Dimas berdiri di tengah ruangan, memegang ponsel, wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Kemarin semuanya masih normal, gumamnya, seolah dengan mengatakannya, segalanya akan kembali seperti semula. Tapi tidak. Seorang karyawan berlari menghampirinya, suaranya bergetar. Pak Dimas, pihak supermarket bilang kalau sore ini tidak ada pasokan, mereka akan menuntut kita atas pelanggaran kontrak. Yang lain menimpet tali, pemasok tidak mengangkat telepon, email juga tidak dibalas. Dimas mencengkeram ponselnya erat. Di kepalanya, kepingan-kepingan puzzle yang dulu tak pernah ia susun mulai menyatu. Setiap kontrak, setiap sumber pasokan, setiap angka sempurna dalam laporannya semuanya memiliki satu kesamaan yang tak pernah ia perhatikan. Anjani. Ia segera menelepon, tetapi tidak tersambung. Ia menelepon lagi. Tetap sama, pesan terkirim, tidak ada balasan. Saat itulah, ia benar-benar merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami, perasaan kehilangan kendali. Sementara itu, di apartemen Ibu Ratna, wanita itu mondar-mandir di ruang tamu, tangannya gemetar karena marah. Namun jauh di dalam, perasaan lain mulai muncul. Bukan amarah, melainkan kecemasan. Karena ia tidak bodoh, ia tahu apa yang terjadi tidaklah sesederhana itu. Anak seperti dia tidak mungkin bisa. Gumamnya. Namun semakin ia berpikir, ia semakin gelisah. Segalanya terjadi terlalu cepat, terlalu akurat, seolah telah dipersiapkan sejak lama. Dan yang paling membuatnya takut bukanlah kehilangan kontrak, melainkan kesadaran bahwa ia sama sekali tidak mengenal siapa sebenarnya mantan menantunya itu. Sore itu, di sebuah kantor yang lain, Anjani duduk berhadapan dengan seorang pria paruh baya berjas rapi dengan tatapan tajam. Itu adalah pengacaranya. Semua kontrak sudah dialihkan. Tidak ada celah hukum, kata pria itu. Anjani mengangguk. Apakah pihak mereka bisa menuntut? Tidak ada dasar. Klausul kontrak mengizinkan pemutusan kerja sama sepihak. Anjani terdiam sejenak, lalu berkata, bagus. Bukan dingin, melainkan tegas. Ia tidak membalas dendam, ia hanya mengambil kembali apa yang memang miliknya. Namun, ada satu hal yang bahkan Anjani tidak duga. Kehancuran keluarga mantan suaminya tidak akan berhenti di situ. Dan apa yang terjadi selanjutnya, jauh lebih pahit. Malam itu, Dimas berdiri sendirian di kantor yang gelap. Hanya cahaya dari layar komputer yang menerangi wajahnya yang lelah. Ia menatap angka-angka yang terus merosot, email-email peringatan, dan panggilan tak terjawab. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menyadari sebuah kebenaran yang sederhana namun kejam. Semua yang pernah ia banggakan, mungkin tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Dan di tempat lain, Anjani memeluk putrinya sambil berdiri di dekat jendela, menatap kota yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Tatapannya tidak lagi sedih, tidak lagi sakit. Yang ada hanyalah ketenangan, seperti lautan setelah badai reda. Ia tidak akan kembali, dan ia tidak perlu kembali. Karena kali ini, ia tidak pergi dalam keputusasaan, melainkan melangkah maju dengan semua yang menjadi miliknya. Tetapi, di depan sana, masih ada satu gelombang besar yang menanti. Keesokan paginya, saat mentari baru menyelinap melalui tirai, Anjani sudah bangun. Bukan karena tidak bisa tidur, tetapi karena ritme hidup barunya, tidak mengizinkannya untuk berleha-leha. Ia menidurkan putrinya dengan tenang di boks bayi, dengan lembut menarik selimutnya, lalu berdiri diam sejenak menatap buah hatinya yang tertidur. Di dalam hatinya, muncul perasaan yang aneh sekaligus akrab. Aneh, karena ini adalah awal yang baru. Akrab, karena selama 7 tahun ia sudah terbiasa menanggung semuanya sendiri. Hanya saja kali ini, ia tidak lagi menanggung beban untuk orang lain. Ia melangkah ke balkon,
menarik napas dalam-dalam. Udara pagi terasa segar dan sejuk, sangat berbeda dengan suasana menyesakkan saat masih di rumah mertuanya. Pada saat itulah ia sadar, ia bukan hanya meninggalkan sebuah pernikahan, tetapi juga meninggalkan seluruh kehidupan lamanya. Ponsel di meja bergetar. Kali ini panggilan dari ayahnya. "Sudah bangun, Nak?" Suara ayahnya terdengar pelan, tetapi hangat. "Sudah, ya. Pulanglah ke rumah. Ayah dan ibumu sudah siapkan semuanya." Hanya satu kalimat sederhana, tetapi cukup membuat tenggorokan Anjani tercekat sejenak. Selama bertahun-tahun, ia selalu berusaha membuktikan bahwa ia bisa mandiri, bisa mengurus keluarga kecilnya, sampai ia lupa bahwa di belakangnya selalu ada tempat yang siap menyambutnya kembali tanpa syarat. "Iya, ya. Anjani akan pulang," jawabnya, suaranya melembut. Setelah menutup telepon, Anjani tidak terburu-buru. Ia menyiapkan segalanya dengan rapi. Setiap helai pakaian putrinya, setiap barang kecil, semuanya ditata dengan baik di dalam koper. Tidak ada kepanikan, tidak ada ketergesaan. Karena ia tidak sedang melarikan diri, ia hanya pindah ke tempat yang lebih baik. Pada saat yang sama, di sisi lain kota, Dimas hampir tidak tidur semalaman. Ia duduk di kantor sampai pagi. Angka-angka di layar tidak berubah, tetapi tekanan meningkat setiap jamnya. Telepon terus berdering, dan setiap panggilan membawa kabar yang lebih buruk dari sebelumnya. "Pak Dimas." Rekan bisnis minta penjelasan segera. "Pak Dimas, bagian hukum bilang kita bisa dituntut jika tidak segera ditangani." "Pak Dimas." Suara-suara itu tumpang tindih, membuat kepalanya serasa mau pecah. Ia bangkit, melangkah ke koridor, bersandar di dinding, dan memejamkan mata. Namun semakin ia memejamkan mata, bayangan Anjani semakin jelas. Bukan Anjani yang sekarang, tetapi Anjani beberapa tahun lalu, saat ia masih lebih banyak tersenyum, saat ia masih menatap Dimas dengan penuh percaya. Juga Anjani yang sering bekerja hingga larut malam di depan laptop, sementara Dimas hanya menganggapnya pekerjaan sepele. Perasaan tidak nyaman menjalari dadanya. Bukan penyesalan, tetapi sesuatu yang mendekati itu, meski belum cukup untuk ia akui. Ia mengeluarkan ponsel dan menelepon lagi. Masih tidak tersambung. Kali ini ia tidak mengirim pesan, ia tahu itu sia-sia. Di rumah, Ibu Ratna duduk di depan meja makan, tetapi tidak makan. Nasi di piringnya sudah dingin. Ia memegang ponsel, menelepon satu persatu kenalannya. Suaranya tidak lagi angkuh seperti dulu, melainkan bercampur dengan kecemasan. "Bu, apa Ibu kenal orang di pihak sana? Tolong tanyakan apa yang terjadi." "Pak, apa ada cara untuk menyambung kembali kontraknya?" Tetapi jawabannya selalu sama, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada yang berani ikut campur. Dan yang paling membuatnya jengkel bukanlah penolakan itu, melainkan cara mereka berbicara lembut, tetapi tegas. Seolah-olah, ia kini berada di posisi yang tak pernah ia bayangkan, posisi orang yang ditinggalkan. Ia meletakkan ponselnya, tangannya sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasa segalanya di luar kendalinya. Siang harinya, Anjani tiba di rumah orang tuanya. Rumah itu tidak besar, tetapi hangat. Begitu pintu terbuka, ibunya sudah berdiri di sana. Tidak banyak bicara, hanya menatap putrinya, lalu menatap cucunya dengan sorot mata penuh kasih dan iba. "Masuk, Nak." Satu kalimat sederhana, yang membuat Anjani harus memalingkan wajah sejenak untuk menyembunyikan emosi yang meluap. Ia masuk, meletakkan kopernya. Ayahnya keluar dari dalam rumah. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya menatap Anjani lalu mengangguk. "Sudah pulang, itu yang penting." 3 kata singkat yang cukup untuk memberitahu Anjani bahwa ia tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membuktikan apa-apa, tidak perlu menjadi kuat, karena di sini, ia diizinkan untuk menjadi lemah. Hari-hari berikutnya, kehidupan Anjani perlahan menjadi stabil. Ia merawat putrinya sambil bekerja dari jarak jauh. Rapat daring, kontrak-kontrak baru, semuanya berjalan lancar, bahkan lebih efisien dari sebelumnya. Karena kali ini, ia tidak lagi terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Namun, di sisi lain, kondisi Dimas justru sebaliknya. Hanya dalam 3 hari, posisinya ditangguhkan. Bukan karena kesalahan kecil, tetapi karena lubang besar dalam sistem yang tidak bisa ia tutupi.
Dan ketika jajaran direksi mulai meninjau ulang seluruh proses, mereka menyadari satu fakta yang membuat semua orang terdiam, sebagian besar kesuksesan Dimas tidak berasal dari dirinya. Rapat internal berlangsung dalam suasana tegang. Dimas berdiri di depan meja, mencoba menjelaskan, tetapi semakin ia bicara, kata-katanya semakin terasa hampa. Ini bisa diperbaiki, beri saya waktu. Tetapi atasannya hanya menatapnya dengan dingin. Kami sudah memberimu waktu. Satu kalimat. Mengakhiri segalanya. Sore itu, Dimas meninggalkan kantor. Langit cerah, tetapi ia merasa kedinginan. Ia berdiri di pinggir jalan, menatap lalu lalang kendaraan, kepalanya kosong. Ia tidak tahu harus kemana, tidak tahu apa lagi yang bisa ia pegang. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Bukan pekerjaan, bukan jabatan, tetapi seseorang. Seseorang yang pernah ia pikir akan selalu ada di sana untuknya. Tapi kini, orang itu telah tiada. Malam itu, di rumah orang tuanya, Anjani duduk di meja makan. Hidangannya sederhana, tetapi hangat. Putrinya tertidur di sampingnya. Ayah dan ibunya mengobrol pelan, tidak ada yang menyinggung masa lalu, tidak ada yang bertanya tentang Dimas, seolah mereka paham ada hal-hal yang tak perlu diucapkan. Anjani menatap pemandangan itu, hatinya terasa jauh lebih ringan. Ia sadar, kebahagiaan bukanlah hal-hal besar, melainkan perasaan berada di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat, dan tidak harus berpura-pura menjadi orang lain. Namun tepat pada saat itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Bukan dari Dimas, melainkan dari seseorang yang tak ia duga. Dan isi pesan itu membuat sorot matanya seketika berubah. Cerita ini masih belum berakhir. Pesan yang muncul di layar ponsel Anjani datang tepat saat ia sedang membereskan piring setelah makan malam. Cahaya kuning dari lampu dapur menyinari wajahnya, memberinya ketenangan yang langka setelah hari-hari penuh gejolak. Namun dalam sekejap, ketenangan itu bergetar, seperti permukaan air yang disentuh. Pengirimnya bukan orang asing, melainkan Dewi, mantan adik iparnya. Orang yang selama 7 tahun tidak pernah memihaknya, bahkan sering melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Kini, ia berinisiatif mengirim pesan. Hal ini membuat Anjani berhenti, mengeringkan tangan, lalu membuka pesan itu. Kata-katanya singkat dan jelas, tanpa basa-basi. Kak Anjani, aku ingin bertemu. Sekali saja, ada yang perlu aku bicarakan. Anjani menatap baris kalimat itu selama beberapa detik, tidak langsung membalas. Berbagai pikiran melintas di benaknya. Bukan karena takut atau masih terikat, tetapi karena ia tahu pertemuan ini, jika terjadi, tidak akan menjadi percakapan biasa. Ia akan menyeret hal-hal yang ia kira sudah ia tutup rapat. Namun, ia meletakkan ponselnya, menoleh ke arah putrinya yang tertidur pulas di boks bayi. Napasnya teratur, wajahnya damai seolah tak pernah mengenal badai. Pemandangan itulah yang membuatnya mengambil keputusan. Bukan demi masa lalu, tetapi demi masa depan. Karena ada hal-hal yang perlu diperjelas agar tidak ada lagi yang bisa mengganggu hidupnya. Ia membalas, besok. Di kedai kopi ujung jalan. Pesan terkirim. Singkat dan tegas, seperti dirinya sekarang. Tanpa emosi berlebih, tanpa meninggalkan ruang abu-abu. Keesokan paginya, langit cerah dengan matahari yang lembut. Anjani mengenakan kemeja sederhana. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tanpa riasan tebal. Tetapi tetap memancarkan ketajaman dan ketenangan. Ia menitipkan putrinya pada sang ibu lalu pergi. Ia berjalan perlahan, tidak tergesa-gesa, seolah sudah siap untuk segala kemungkinan. Kedai kopi tidak ramai. Dewi sudah duduk di sana. Saat melihat Anjani masuk, ia berdiri dengan sedikit canggung. Sangat berbeda dengan sikap percaya dirinya yang dulu. Tatapannya tidak lagi sinis, melainkan ada sesuatu yang sulit diartikan. Mungkin rasa bersalah, atau mungkin ketakutan. Kakak sudah datang, kata Dewi, suaranya lebih pelan dari biasanya. Anjani mengangguk, duduk di seberangnya. Tidak memesan minum, tidak berbasa-basi, hanya menatap lurus ke arah Dewi. Ada apa? Pertanyaan yang langsung ke intinya. Dewi sedikit meremas tangannya, seolah mengumpulkan keberanian. Aku minta maaf. 2 kata sederhana, yang membuat suasana hening sejenak. Anjani tidak terkejut, tetapi juga tidak menunjukkan emosi. Ia hanya diam, menunggu Dewi melanjutkan.
Dulu aku banyak bicara yang tidak benar tentang kakak. Aku pikir kakak hanya bergantung pada Mas Dimas. Aku tidak pernah menyangka. Dewi ragu-ragu, lalu menghela napas. Tidak pernah menyangka kakak adalah orang di balik semuanya. Anjani sedikit memiringkan kepala, tatapannya tidak berubah. Lalu, Dewi menunduk menatap meja, suaranya melambat. Perusahaan Mas Dimas hampir bangkrut. Ibu beberapa hari ini tidak bisa tidur, terus menelepon kemana-mana tapi tidak ada yang membantu. Dan Mas Dimas. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Dia tidak bicara apa-apa, hanya duduk diam seperti orang kehilangan arah. Anjani tetap diam. Bukan karena tidak punya perasaan, tetapi karena ia tidak lagi punya alasan untuk menunjukkannya. Dewi mengangkat wajah, menatap lurus ke arah Anjani, kali ini tanpa menghindar. Aku kesini bukan untuk meminta kakak kembali. Aku tahu kakak tidak akan kembali. Aku juga tidak punya hak, tapi aku mau tanya satu hal. Anjani tidak menjawab, hanya menunggu. Bisakah kakak berhenti? Ruangan seakan menyusut. Anjani sedikit mengerutkan dahi. Bukan karena marah, tetapi karena pertanyaan itu begitu akrab hingga membuatnya merasa geli. Berhenti? Ulang Anjani, suaranya pelan. Menurutmu, apa yang sedang aku lakukan? Dewi tertegun. Anjani meletakkan tangannya di atas meja, jari-jarinya mengetuk pelan. Tatapannya lurus dan jelas. Aku tidak menyerang siapapun. Aku hanya berhenti memasok mereka. Itu hakku. Itu pekerjaanku. Apa itu yang kau sebut tidak berhenti? Dewi tidak bisa berkata apa-apa. Anjani melanjutkan, suaranya tetap datar, tetapi setiap katanya tegas. Jika dari dulu aku tidak membantu, hari ini mereka juga tidak akan kehilangan apa-apa. Kau paham? Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada tinggi, tetapi cukup membuat Dewi menunduk. Karena itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Beberapa saat kemudian, Dewi berkata pelan, aku paham. Tidak ada lagi sanggahan, tidak ada lagi pembenaran. Hanya penerimaan yang terlambat. Anjani berdiri. Ada lagi? Dewi menggeleng, lalu seolah teringat sesuatu, ia berkata cepat, Mas Dimas sedang mencari kakak. Anjani berhenti sejenak, lalu berbalik. Tatapannya tenang. Tidak perlu dicari, katanya. Aku tidak berada di tempat yang jauh. Aku hanya tidak lagi berada di tempat yang bisa ia jangkau. Setelah itu, ia pergi. Langkahnya ringan tetapi mantap, tanpa menoleh ke belakang. Dewi duduk di sana, menatap kepergiannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia mengerti rasanya menjadi penonton yang tak berdaya dan tak bisa mengubah apapun. Sore harinya, Dimas mendapat kabar bahwa Dewi telah bertemu Anjani. Ia langsung menelepon adiknya. Apa yang kau katakan padanya? Suaranya terdengar tergesa-gesa. Aku hanya minta maaf, jawab Dewi. Lalu dia bilang apa? Ada jeda. Lalu Dewi berkata pelan, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jawaban itu membuat Dimas terdiam. Ia tidak membantah, tidak menyangkal. Ia hanya kehabisan kata-kata. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu itu adalah kebenaran. Malam itu, Anjani duduk di samping putrinya. Cahaya lampu temaram. Ia dengan lembut mengayun-ayunkan boks bayi, menyanyikan nada pelan tanpa lirik yang jelas. Hanya suara lembut yang teratur dan menenangkan, seperti ritme kehidupan yang sedang ia bangun kembali. Namun jauh di dalam sorot matanya, bukan lagi kelemahan, melainkan keteguhan. Ia telah melewati bagian tersulit. Di depan sana, ada pilihan-pilihan yang akan ia tentukan sendiri. Tetapi ada satu hal yang belum ia ketahui. Di tempat lain, Ibu Ratna tidak lagi tinggal diam. Dan kali ini, ia akan menemuinya secara langsung. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Dewi, kehidupan Anjani seolah telah kembali ke jalur yang tenang. Pagi hari ia bangun, menyiapkan susu untuk putrinya, mendengar kicau burung di taman, lalu memanfaatkan waktu saat anaknya tidur untuk bekerja. Semuanya berjalan teratur, ringan, tanpa lagi ada omelan, tanpa tatapan menghakimi, dan tanpa perasaan harus berjuang untuk menyenangkan orang lain. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu siang, saat Anjani baru saja menidurkan putrinya dan hendak duduk di meja kerja, bel pintu berbunyi. Tidak tergesa-gesa, tetapi cukup beruntun untuk membuat siapapun yang mendengarnya merasa tidak nyaman.
Ibunya keluar dari dapur, melihat ke layar kamera interkom, lalu menoleh ke arah Anjani, suaranya sedikit ragu. "Nak, itu mantan ibu mertuamu." Anjani berhenti sejenak. Bukan karena terkejut, tetapi karena ia tahu hal ini cepat atau lambat akan terjadi. Hanya saja ia tidak menyangka Ibu Ratna akan datang langsung ke sini, dan secepat ini. Ia menarik napas pelan, melangkah ke pintu, tatapannya tenang, tanpa sedikit pun kepanikan. Pintu terbuka. Ibu Ratna berdiri di sana, masih dengan pakaian rapi yang sama, tetapi wajahnya berbeda. Tidak ada lagi keangkuhan. Yang ada adalah ketegangan, dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya, seolah sudah berhari-hari tidak tidur. Namun, di dalam tatapannya, masih tersisa kesombongan yang mendarah daging. "Anjani," panggilnya, sedikit ragu. Anjani tidak langsung menjawab, hanya berdiri diam menjaga jarak. Suaranya pelan tapi jelas. "Ada perlu apa, Bu?" Panggilan itu membuat Ibu Ratna terdiam sejenak. Dulu Anjani selalu memanggilnya ibu, kini hanya seperti sapaan sopan kepada orang asing. Wanita itu melangkah masuk tanpa diundang, matanya menyapu seisi rumah, berhenti sejenak di depan boks bayi, lalu kembali menatap Anjani. "Kita perlu bicara. Bukan permintaan, melainkan perintah." Tetapi Anjani tidak bereaksi. Ia hanya menoleh ke arah ibunya. "Ibu masuk saja. Biar Anjani yang bicara." Ibunya mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, hanya menatap Anjani dalam-dalam sebelum masuk, meninggalkan ruang bagi dua wanita yang pernah menjadi ibu dan menantu itu. Ibu Ratna duduk di sofa, punggungnya tegak, tangannya di atas lutut, seolah berusaha mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. Lalu ia angkat bicara. "Masalah sudah terjadi. Kamu tahu kan perusahaan Dimas sedang dalam masalah besar. Kalau tidak diselesaikan, bukan cuma uang yang hilang, tapi juga posisinya." Anjani berdiri di hadapannya, tidak ikut duduk, seolah tak ingin memperpanjang percakapan. "Saya tahu," jawabnya singkat. Ibu Ratna menatapnya tajam. "Kalau begitu, kamu juga harus tahu dari mana semua ini berasal." Sebuah tuduhan yang jelas. Tapi Anjani tidak menghindar. "Betul, semua berasal dari saya." Jawaban yang begitu lugas hingga membuat Ibu Ratna tidak siap. Ia sudah menyiapkan serangkaian argumen untuk menyalahkan dan memaksa, tetapi ketika Anjani mengaku dengan begitu tenang, segalanya menjadi tidak sesuai rencana. "Kalau begitu kau harus bertanggung jawab," katanya, suaranya ditegaskan. Anjani tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum hambar seolah baru mendengar sesuatu yang sangat tidak masuk akal. "Saya bertanggung jawab atas urusan saya. Urusan Mas Dimas adalah tanggung jawabnya sendiri." Ibu Ratna mengerutkan dahi. "Kau tidak bisa bicara begitu. Bagaimanapun, kau pernah jadi istrinya. Kau harus memikirkannya." Anjani menatapnya, sorot matanya tidak lagi lembut. "Saat saya butuh dipikirkan, adakah yang memikirkan saya?" Suasana menjadi tegang. Ibu Ratna membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Anjani melanjutkan, suaranya tetap datar tetapi lebih dalam. "Saat saya melahirkan dan terbaring di ranjang rumah sakit, yang memalingkan muka adalah ibu. Yang diam 1000 bahasa adalah suami saya. Saat itu, apa arti saya di mata kalian?" Pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena jawabannya sudah terlalu jelas. Ibu Ratna meremas tangannya, suaranya merendah. "Itu karena ibu sedang emosi." Anjani mengangguk pelan. "Lalu, kedatangan ibu ke sini sekarang untuk meminta maaf, atau untuk menuntut?" Pertanyaan yang langsung menusuk, tidak memberi ruang untuk menghindar. Ibu Ratna terdiam beberapa detik. "Ibu, ingin kau menarik kembali semua yang sudah kau lakukan." Pada akhirnya, tetap sebuah tuntutan. Anjani tidak terkejut. Ia hanya menghela napas pelan, seolah sudah menduganya. "Tidak bisa." Dua kata yang jelas, tanpa keraguan. Ibu Ratna sontak berdiri. "Jangan keterlaluan. Tindakanmu ini mendorong seluruh keluarga kami ke jurang." Anjani menatapnya, tatapannya tenang hingga terasa dingin. "Keluarga yang mana, Bu?" Satu pertanyaan yang membuat Ibu Ratna membeku. Anjani melangkah sedikit lebih dekat, suaranya merendah. "Keluarga yang menganggap anak perempuan sebagai aib? Keluarga yang menggunakan mogok makan untuk memaksa cerai? Atau keluarga yang siap membuang menantu seperti barang tak berharga?"
Setiap kata diucapkan tanpa nada tinggi, tetapi terasa berat. Ibu Ratna tidak bisa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, ia terpojok tanpa argumen. Lama kemudian, ia baru bisa bicara. Suaranya tidak lagi seyakin tadi. Lalu, apa maumu? Anjani menggeleng. Saya tidak mau apa-apa dari ibu. Ia menoleh ke arah boks bayi. Saya hanya ingin hidup tenang dan membesarkan anak saya. Ibu Ratna ikut menatap ke arah yang sama. Kali ini, tidak ada lagi tatapan merendahkan. Yang ada hanyalah sesuatu yang sulit diartikan. Mungkin penyesalan, tetapi sudah terlambat. Apa kau benar-benar tidak bisa membantu sedikit pun? Suaranya lebih pelan, bukan lagi tuntutan, melainkan nyaris seperti permohonan. Tetapi Anjani tetap menggeleng. Bukan tidak bisa, Bu, tapi tidak mau. Jawaban itu begitu tegas, seperti pintu yang tertutup rapat tanpa celah. Ibu Ratna berdiri di sana, menatap Anjani seolah baru pertama kali melihat wujud aslinya. Bukan menantu penurut yang dulu, melainkan seorang wanita yang telah berdiri tegak di atas kakinya sendiri, tanpa perlu bergantung pada siapapun. Ia berbalik, melangkah keluar. Langkahnya tidak lagi gagah seperti saat datang, melainkan berat dan perlahan. Pintu tertutup tanpa suara keras, tetapi seolah menutup sebuah hubungan yang sudah tak bisa diselamatkan. Anjani berdiri diam sejenak, lalu kembali menatap putrinya, sorot matanya melembut. Ia tahu segalanya belum berakhir, tetapi mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa memaksanya. Dan di tempat lain, Dimas juga sedang mempersiapkan sebuah keputusan yang bahkan tidak ia duga sebelumnya. Setelah kepergian Ibu Ratna, keheningan perlahan kembali mengisi ruangan. Namun keheningan kali ini terasa berbeda. Ia bukan sekadar ketenangan, melainkan sebuah batas yang jelas telah ditarik. Anjani berdiri diam sejenak di dekat pintu, menatap ruang kosong yang baru saja tertutup, lalu menghela napas panjang. Bukan karena lelah, melainkan seolah baru saja melepaskan beban yang telah lama menekan hatinya. Kemudian ia berbalik, melangkah perlahan menuju boks bayi tempat putrinya masih tertidur lelap. Tangan mungilnya mengepal lalu terbuka, seolah sama sekali tidak menyadari bahwa di luar sana baru saja terjadi sebuah percakapan yang bisa memengaruhi masa depan mereka berdua. Anjani membungkuk, dengan lembut membelai rambut putrinya. Sorot matanya melembut, tidak ada lagi ketajaman seperti tadi. Yang ada adalah kelembutan yang hanya ia tunjukkan saat bersama sang buah hati. Melihat momen itu, ibunya keluar dari kamar, berdiri sejenak, lalu bertanya, "Kamu tidak apa-apa, Nak?" Anjani tidak langsung menoleh. Ia mengangguk pelan. "Anjani baik-baik saja, Bu." Ibunya mendekat, meletakkan tangan di bahu Anjani. Suaranya perlahan. "Benar tidak apa-apa, atau kamu hanya berusaha terlihat baik-baik saja?" Saat itulah Anjani akhirnya berbalik. Ada sedikit keraguan di matanya, tetapi kemudian ia tersenyum sangat tipis. "Anjani benar-benar baik-baik saja, Bu." Karena kali ini, Anjani tidak takut lagi. Kalimat itu tidak diucapkan dengan lantang. Tetapi cukup bagi ibunya untuk mengerti bahwa putri yang selama ini selalu mengalah, kini telah benar-benar keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Pada saat yang sama, di sisi lain kota, Dimas duduk di ruang kerja yang sudah bukan miliknya lagi. Papan nama di depan pintu telah dilepas. Sebagian besar barang di mejanya sudah dipindahkan, hanya menyisakan beberapa barang pribadi yang sepi. Ia duduk di sana, kedua tangan bertaut, menatap kosong ke jendela. Sinar matahari masuk, tetapi tidak cukup untuk menghangatkan ruangan yang dingin itu. Rapat pagi tadi telah secara resmi mengeluarkan keputusan. Ia dipindahkan ke posisi yang lebih rendah, tanpa wewenang, tanpa tim. Semua yang pernah ia miliki kini hanya tinggal kenangan. Dan yang paling membuatnya tidak bisa menerima bukanlah kehilangan jabatan, melainkan cara hal itu terjadi. Begitu cepat hingga ia tidak sempat mengerti, tidak sempat bereaksi, dan tidak sempat mempertahankan. Ponselnya bergetar, panggilan dari ibunya. Ia menatapnya sejenak sebelum mengangkat. "Dimas, kamu di mana?" Suara Ibu Ratna tidak lagi tajam, melainkan terdengar lelah. "Di kantor, Bu," jawabnya pelan. Ada jeda sejenak. Ibu baru saja dari tempat Anjani. Dimas sedikit meremas tangannya. "Dia bilang apa?" Ibu Ratna menghela napas. Untuk pertama kalinya, ada nada putus asa dalam suaranya. "Dia tidak mau membantu, sama sekali." Dimas tidak terkejut,
hanya saja hatinya terasa semakin berat. Aku tahu, kamu tahu, tapi tidak melakukan apa-apa. Suara Ibu Ratna kembali meninggi, tetapi bukan lagi karena dominasi, melainkan karena panik. Kamu mau membiarkan semuanya hancur begitu saja? Dimas memejamkan mata, bersandar di kursi. Aku sudah mencoba, Bu. Sebuah jawaban singkat yang cukup untuk menjelaskan bahwa ia sudah tak berdaya. Ibu Ratna di seberang sana terdiam, lalu suaranya merendah. Atau, coba kamu yang menemuinya. Bicara langsung, bagaimanapun, dia pernah jadi istrimu. Dimas membuka mata, menatap keluar jendela. Lama kemudian, ia baru berkata, biar aku pikirkan. Namun dalam hatinya, ia sudah tahu, ia akan pergi. Bukan karena harapan, tetapi karena ia butuh sebuah jawaban untuk dirinya sendiri. Sore harinya, Anjani menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ia menatapnya sejenak, lalu mengangkat. Suaranya tetap tenang seperti biasa. Halo. Di seberang sana, ada jeda singkat, lalu suara Dimas terdengar, tidak lagi percaya diri seperti dulu, melainkan sedikit ragu. Ini aku. Anjani tidak terkejut, ia sudah menduganya. Ada apa? Cara Anjani bertanya membuat Dimas tertegun sejenak. Tidak ada lagi keakraban dalam suaranya, hanya jarak yang begitu jelas. Aku ingin bertemu denganmu. Anjani tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela. Sinar matahari sore mulai memudar. Suasana begitu sunyi hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tetapi detak itu tidak kacau, tidak ragu. Tidak perlu, katanya. Dimas buru-buru menimpali. Aku hanya butuh 10 menit. Bukan untuk bicara soal pekerjaan, hanya bicara biasa. Anjani sedikit mengerutkan dahi. Kita sudah tidak punya apa-apa untuk dibicarakan. Dimas terdiam sejenak, lalu suaranya merendah. Kalau begitu, izinkan aku bertanya satu hal saja. Anjani tidak memotong. Dulu. Semua yang kamu lakukan. Apa itu benar-benar untukku? Pertanyaan itu membuat suasana hening. Anjani berdiri diam, tatapannya perlahan berubah. Bukan karena terharu, melainkan karena sebuah kenangan yang baru saja diungkit. Kenangan yang ia kira sudah ia lepaskan. Lama kemudian, ia baru menjawab. Dulu, iya. 2 kata, tetapi sudah cukup. Dimas memejamkan mata, seolah baru saja menerima pukulan tak bersuara. Kalau sekarang, tanyanya. Anjani tidak ragu, sudah tidak lagi. Jawaban yang tegas. Tanpa kelembutan, tanpa basa-basi. Dimas tertawa kecil, tawa tanpa kebahagiaan. Aku mengerti. Anjani tidak berkata apa-apa lagi. Panggilan berakhir. Tidak ada perpanjangan. Tidak ada upaya menahan. Malam itu, Anjani duduk di samping putrinya. Cahaya temaram, suasana sunyi. Ia dengan lembut meletakkan tangan di dadanya, merasakan detak jantungnya yang teratur dan kuat. Tidak ada lagi kegoyahan seperti dulu. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari dengan sangat jelas. Ia telah benar-benar melangkah melewatinya. Bukan melewati seseorang, tetapi melewati versi lama dari dirinya sendiri. Namun di seberang sana, Dimas berdiri sendirian di balkon apartemen lama mereka, menatap kota di bawahnya. Lampu-lampu gemerlap, tetapi di matanya hanya ada kehampaan. Dan kali ini, ia tidak menelepon lagi. Bukan karena tidak mau, tetapi karena ia sadar, ada orang yang sekali melepaskan tangan, tidak akan pernah kembali. Tetapi ceritanya masih belum selesai. Karena apa yang hilang dari Dimas, barulah sebuah permulaan. Beberapa hari setelah panggilan terakhir antara Anjani dan Dimas, segalanya seolah mereda. Tidak ada lagi telepon bertubi-tubi, tidak ada lagi omelan atau permohonan. Yang tersisa hanyalah 2 kehidupan yang terpisah, masing-masing dengan arahnya sendiri, tanpa titik temu. Namun, justru dalam keheningan itulah perubahan yang lebih besar terjadi secara diam-diam. Seperti permukaan laut sebelum badai besar, semakin tenang, semakin dahsyat gelombang yang akan datang. Anjani perlahan terbiasa dengan ritme hidup barunya. Setiap pagi ia bangun sebelum putrinya terjaga, menyempatkan diri menangani pekerjaan, lalu mendedikasikan waktunya sepenuhnya untuk sang anak. Rapat daring diatur dengan rapi, keputusan diambil dengan tegas, tidak lagi terpengaruh oleh perasaan pribadi. Karena itulah, pekerjaannya bukan hanya tidak melambat, tetapi berkembang lebih cepat.
Rekan bisnis baru terus berdatangan, kontrak ditandatangani dengan syarat yang lebih baik dari sebelumnya. Karena kali ini, ia tidak perlu mengalah demi menjaga citra siapapun. Dalam sebuah rapat daring dengan tim manajemennya, Anjani duduk tegak di depan layar. Suaranya jelas dan teratur, tidak meninggi, tetapi cukup membuat semua orang fokus. Jalur pasokan dari Jawa Tengah tetap diprioritaskan untuk rekan bisnis yang baru. Kontrak lama yang tidak lagi sesuai, putuskan saja. Tidak perlu dipertahankan karena hubungan baik. Seorang manajer tampak ragu. Tapi, Bu, dulu rekan-rekan bisnis itu. Anjani memotong, tidak ketus, tetapi tegas. Dulu adalah dulu. Sekarang adalah sekarang. Kalimat itu membuat seluruh ruang rapat terdiam. Tidak ada yang membantah, karena mereka paham. Orang yang duduk di depan layar bukan lagi wanita yang harus menimbang setiap kata demi menjaga keharmonisan, melainkan seorang pemimpin sejati. Di sisi lain, kehidupan Dimas justru merosot ke arah sebaliknya. Setelah dipindah tugaskan, ia tidak lagi dilibatkan dalam proyek-proyek penting. Orang-orang yang dulu menjilat kini menjauh, namanya tidak lagi disebut dalam rapat. Dan yang paling membuatnya jengkel bukanlah sikap dingin orang lain, melainkan perasaan bahwa dirinya menjadi tidak berguna, seperti barang yang diletakkan di sudut dan dilupakan. Suatu sore, ia duduk di ruang kerja barunya, yang lebih kecil dan temaram. Meja kerjanya kosong, berkas-berkasnya sedikit. Ia menyalakan komputer, tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Pekerjaan yang diberikan kepadanya hanya bersifat formalitas, tanpa nilai nyata. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa tidak punya tujuan. Ponselnya bergetar. Pesan dari bank, memberitahukan cicilan utang yang jatuh tempo. Angkanya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan dulu, tetapi sekarang menjadi tekanan yang nyata. Ia menatap layar itu, lalu mematikannya, tidak mau berpikir lebih jauh. Malam itu, saat pulang, apartemen yang pernah menjadi kebanggaannya kini terasa dingin. Tidak ada suara, tidak ada cahaya hangat, hanya keheningan yang panjang. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap sekeliling. Setiap sudut mengingatkannya pada kenangan, tetapi bukan kenangan indah, melainkan saat-saat yang tidak ia hargai. Ia duduk di sofa, menunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Perasaan hampa menyebar, tidak dahsyat, tetapi menggerogoti, cukup untuk membuatnya tidak tenang. Sementara itu, Ibu Ratna juga tidak lebih baik. Setelah pertemuannya dengan Anjani tidak membuahkan hasil, ia nyaris kehabisan cara. Relasi yang dulu ia banggakan kini menjadi sia-sia. Orang-orang yang dulu sering menelepon menanyakan kabar kini tidak lagi muncul. Dan yang paling membuatnya sulit menerima bukanlah kerugian itu, melainkan fakta bahwa ia tidak bisa lagi mengendalikan situasi seperti dulu. Suatu pagi, ia duduk di ruang tamu. Di hadapannya ada buku catatan nomor telepon. Ia menelepon satu persatu, tetapi hasilnya sama. Tidak ada yang berani ikut campur, tidak ada yang mau terlibat. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa kekuasaan yang ia kira miliknya sebenarnya hanya pinjaman dari orang lain. Ia meletakkan ponselnya, tangannya sedikit gemetar. Tatapannya menerawang. Di kepalanya, muncul sebuah pikiran yang belum pernah ada sebelumnya. Mungkinkah ia telah salah? Tetapi pikiran itu hanya sekilas. Karena sesaat kemudian, harga dirinya kembali bangkit. Ia tidak mengizinkan dirinya untuk mengakuinya, tidak mengizinkan dirinya menjadi lemah. Dan itulah yang membuatnya terus terjebak dalam lingkaran yang ia ciptakan sendiri. Seminggu kemudian, Anjani menerima undangan untuk menghadiri penandatanganan besar dengan rekan bisnis baru. Ini adalah langkah maju yang penting, tidak hanya secara finansial, tetapi juga dalam hal posisi di industri. Ia mempersiapkannya dengan matang, bukan karena cemas, tetapi karena ia selalu serius dengan setiap keputusannya. Acara penandatanganan berlangsung di sebuah aula besar. Cahaya terang, suasana formal. Anjani masuk dengan sikap percaya diri. Tanpa perlu berlebihan, kehadirannya tetap menarik perhatian. Ia menandatangani kontrak, berjabat tangan dengan rekan bisnis. Semuanya berjalan lancar. Dan ketika acara berakhir, ada satu momen singkat saat ia berdiri sendirian di dekat jendela kaca, menatap kota. Tatapannya tenang, tetapi jauh di dalam, ada sebuah penegasan. Ia telah berada di jalan yang benar. Pada hari yang sama,
Dimas menerima surat pemberitahuan resmi dari perusahaan. Kerugian akibat putusnya kontrak akan dibebankan sebagian tanggung jawabnya kepadanya. Bukan seluruhnya, tetapi cukup untuk menjadi bebannya dalam waktu yang lama. Ia memegang kertas itu, membaca setiap baris, lalu meletakkannya. Tidak ada lagi reaksi. Bukan karena tidak mengerti, tetapi karena tidak ada lagi tenaga untuk melawan. Ia bersandar di kursi, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia bertanya pada dirinya sendiri sebuah pertanyaan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Jika saja ia memilih jalan yang berbeda, jika saja ia membela Anjani, apakah semuanya akan berbeda? Tetapi pertanyaan itu tidak punya jawaban. Malam itu, Anjani pulang. Putrinya sudah tidur, ibunya sedang menonton TV, ayahnya membaca koran. Pemandangan yang sederhana tetapi hangat. Ia duduk, menuang segelas air, lalu diam-diam mengamati sekelilingnya. Perasaan damai menyebar. Tidak riuh, tidak gemerlap, tetapi cukup untuk membuat seseorang merasa cukup. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hatinya ia tahu, ia telah melewati jalan yang paling sulit. Di depan sana, bukan lagi tantangan, melainkan pilihan, tetapi di tempat lain, sebuah keputusan sedang terbentuk. Keputusan yang bisa mengubah segalanya sekali lagi. Keputusan yang diam-diam terbentuk di benak Dimas selama hari-hari kelam itu akhirnya ia ambil pada suatu pagi yang biasa. Saat sinar matahari menembus jendela sempit ruang kerjanya yang kecil, ia duduk diam untuk waktu yang lama. Tidak menyalakan komputer, tidak membaca berkas, hanya menatap ruang kosong di hadapannya, seolah sedang menimbang sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Lalu ia berdiri, mengambil ponsel. Bukan untuk menelepon Anjani atau keluarganya, melainkan untuk memesan tiket bus. Sebuah perjalanan yang ia sendiri tidak yakin akan membawa hasil apa. Ia hanya tahu, jika ia tidak pergi, ia akan selamanya terjebak dalam lingkaran penyesalan dan ketidakberdayaan. Sore harinya, ia sudah berada di depan gerbang rumah orang tua Anjani, tanpa pemberitahuan, tanpa janji. Ia hanya berdiri di sana, tangan di dalam saku, menatap ke dalam. Ke tempat di mana ia tahu ada seseorang yang menjalani kehidupan yang pernah menjadi bagian darinya, tetapi kini terasa begitu jauh seolah tak pernah ada. Ia tidak langsung masuk, hanya berdiri menatap sejenak, mendengar suara obrolan pelan dari dalam, juga tawa seorang anak kecil. Suara itulah yang membuat hatinya mencelos. Karena itu adalah tawa putrinya, anak yang tak sempat ia berikan tatapan seorang ayah yang semestinya. Pintu terbuka saat Ibu Anjani melangkah keluar. Wanita itu melihat Dimas, sedikit tertegun, tetapi tidak terkejut. Ia hanya berdiri di sana dengan tatapan tenang. Tidak menyapa, tidak mengundang masuk, hanya bertanya, "Ada perlu apa?" Suaranya tidak dingin, tetapi juga tanpa keakraban. Dimas sedikit menunduk. "Saya ingin bertemu Anjani, Bu." Wanita itu menatapnya beberapa detik seolah menimbang, lalu berkata, "Dia ada di dalam. Tapi mau bertemu atau tidak, itu haknya." Setelah itu, ia berbalik masuk, tidak menahan pintu, juga tidak menutupnya, membiarkan Dimas memutuskan sendiri. Dimas berdiri sejenak, lalu melangkah masuk. Suasana di dalam terasa hangat dan rapi, sangat berbeda dengan apartemennya yang dingin. Cahaya alami masuk, segalanya tampak sederhana tetapi teratur. Dan di tengah ruangan, Anjani sedang duduk dengan putrinya di pangkuan. Ia mengangkat kepala saat mendengar langkah kaki. Matanya bertemu dengan mata Dimas. Tidak terkejut, tidak canggung, hanya tatapan biasa seperti melihat seorang kenalan lama. "Kamu datang," katanya, suaranya pelan. Dimas berdiri agak jauh, tidak berani mendekat. Seolah jarak itu bukan hanya langkah kaki, tetapi sebuah batas yang tidak lagi berhak ia lewati. "Aku minta maaf." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa persiapan, tanpa polesan, hanya hal yang paling ingin ia katakan saat ini. Anjani tidak langsung menjawab. Ia menatap putrinya, lalu dengan lembut meletakkannya di boks bayi, gerakannya perlahan agar tidak mengganggu tidur nyenyaknya. Baru setelah itu ia berdiri, menghadap Dimas. "Kamu minta maaf untuk apa?" Pertanyaan yang tidak menekan, tetapi sangat jelas. Dimas menarik napas, seolah mengumpulkan semua yang kusut di kepalanya. Karena tidak membelamu, karena tidak melindungimu, karena membiarkan semuanya jadi seperti ini. Ia mengatakannya dalam satu tarikan napas, seolah jika berhenti,
ia tidak akan punya cukup keberanian untuk melanjutkan. Anjani mendengarkan tanpa memotong. Sorot matanya tidak lagi sedingin dulu, tetapi juga tidak lembut. Hanya ketenangan yang telah ditempa oleh banyak hal. Sudah selesai? Tanyanya. Dimas mengangguk. Anjani balas mengangguk. Kalau begitu, sekarang giliranku. Suaranya tidak meninggi, tidak menyalahkan, tetapi setiap katanya tegas. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Karena apa yang kamu lakukan, sudah lama aku terima. Dimas tertegun. Anjani melanjutkan. Hanya saja, dulu aku memilih untuk tetap tinggal. Sekarang, aku memilih untuk pergi. Itu saja. Kalimat sederhana yang memutus semua harapan. Dimas menatapnya, ada sedikit kepanikan di matanya. Aku datang bukan untuk memintamu kembali. Aku tahu aku tidak punya hak. Tapi, aku ingin menebusnya. Anjani sedikit mengerutkan dahi. Menebusnya dengan cara apa? Dimas menatap ke arah box bayi. Untuk anak kita, katanya. Aku ingin memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Kali ini, Anjani terdiam lebih lama. Matanya beralih ke putrinya, lalu kembali ke Dimas, seolah menimbang. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk sang anak. Kamu mau jadi ayah, tapi apa kamu tahu artinya menjadi ayah? Tanyanya. Dimas tidak langsung menjawab. Anjani melanjutkan, bukan hadir saat semuanya mudah, dan menghilang saat sulit. Bukan menunggu sampai kehilangan segalanya baru kembali dan bicara soal tanggung jawab. Suaranya tetap datar, tetapi lebih dalam. Dimas menunduk. Aku tahu aku salah. Anjani tidak menyangkal. Benar, kamu salah. Sebuah kejujuran tanpa basa-basi. Tapi kesalahan tidak bisa diperbaiki hanya dengan keinginan. Dimas mengangkat wajah. Lalu apa yang harus aku lakukan? Pertanyaan itu kali ini tidak lagi mengandung kepercayaan diri, melainkan ketulusan untuk belajar. Anjani menatapnya. Sorot matanya tidak lagi berjarak seperti dulu, tetapi tetap menjaga batas. Kalau kamu mau jadi ayah, mulailah dengan hidup yang benar. Bukan untukku, tapi untuk anak kita, katanya. Soal memberimu kesempatan atau tidak, itu bukan keputusanku. Itu tergantung padamu. Dimas mengerti. Ia mengangguk. Tidak bertanya lebih jauh, tidak memaksa. Karena kali ini, ia tahu ia tidak punya hak. Ia berdiri di sana sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi akhirnya tidak jadi. Ia hanya menatap putrinya sekilas, lalu berbalik. Aku pergi, katanya. Anjani tidak menahan, juga tidak mengantar. Hanya berdiri di sana menatap kepergiannya. Pintu tertutup tanpa suara keras. Tetapi kali ini, itu bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal yang lain. Malam itu, Anjani duduk di samping putrinya, cahaya lampu temaram. Ia dengan lembut menggenggam tangan mungil sang anak, merasakan kehangatan yang menjalar. Sangat nyata, sangat jelas. Dan ia tahu, apapun yang ada di depan sana, ia sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Tetapi ia tidak tahu bahwa keputusan Dimas hari ini hanyalah langkah pertama. Dan di belakangnya, sebuah gejolak yang lebih besar diam-diam sedang mendekat. Setelah pertemuan dengan Anjani, Dimas tidak langsung kembali ke kantor. Ia berjalan kaki untuk waktu yang lama, di sepanjang trotoar tepi danau kota, tempat yang dulu jarang ia kunjungi karena selalu sibuk. Sibuk hingga tak punya waktu untuk berhenti, tak punya waktu untuk berpikir. Namun kini, saat segalanya melambat secara paksa, ia baru sadar telah melewatkan terlalu banyak hal. Bukan hanya keluarga, tetapi juga dirinya sendiri. Ia berjalan tanpa menghiraukan waktu. Sinar matahari sore perlahan memudar, angin mulai terasa lebih dingin. Tetapi ia tidak merasakannya. Di kepalanya, kata-kata Anjani masih terngiang jelas. Bukan sebagai tuduhan, tetapi sebagai cermin yang memantulkan dirinya. Ia berhenti di dekat pagar pembatas, menatap permukaan air yang tenang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak memikirkan pekerjaan atau jabatan. Ia memikirkan sebuah pertanyaan sederhana yang menyakitkan. Jika semua hal yang pernah ia andalkan itu hilang, apa yang tersisa darinya? Jawabannya sangat jelas. Hampir tidak ada. Tidak ada fondasi yang kokoh, tidak ada hubungan yang tulus, dan tidak ada keluarga yang sesungguhnya. Karena apa yang ia kira miliknya, ternyata dibangun di atas pengorbanan orang lain. Ponselnya bergetar.
Panggilan dari rumah sakit. Nomor yang tidak dikenal, tetapi ia tetap mengangkatnya. Suara di seberang terdengar tergesa-gesa. Apakah Anda keluarga dari Ibu Ratna? Beliau baru saja dilarikan ke UGD. Dimas membeku. Semua pikirannya terputus. Ada apa dengan ibu saya? Tanyanya. Saat ini sedang diperiksa. Mohon segera ke sini. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung memesan taksi. Sepanjang perjalanan, jantungnya berdebar lebih kencang. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan cemas yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang kembali lepas dari kendalinya. Saat tiba di rumah sakit, Dewi sudah berdiri di sana, wajahnya cemas, matanya merah. Melihat kakaknya, ia langsung berkata, "Ibu pingsan di rumah. Mungkin karena beberapa hari ini tidak makan dengan benar, ditambah stres." Dimas tidak bertanya lebih jauh, hanya mengangguk lalu duduk di kursi tunggu. Kedua tangannya bertaut, menatap pintu unit gawat darurat yang memancarkan cahaya putih yang dingin. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Dalam keheningan itu, ia teringat wajah ibunya beberapa hari terakhir. Tidak lagi sekuat dulu, tidak ada lagi suara yang memerintah. Yang ada adalah kepanikan. Panggilan telepon yang tak terjawab, dan tatapan cemas yang sengaja tidak ia perhatikan. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar, melepas maskernya. Suaranya tenang. Pasien mengalami kelelahan ekstrem dan tekanan darah rendah, akibat kekurangan asupan makanan yang berkepanjangan. Perlu istirahat dan observasi lebih lanjut. Untung cepat dibawa ke sini. Dimas menghela napas lega, seolah baru saja meletakkan batu besar dari dadanya. Dewi ikut duduk. Kakak beradik itu tidak berkata apa-apa, hanya saling pandang sejenak. Lalu Dewi berkata pelan, "Mas, semuanya sudah sampai sejauh ini. Kita harus melakukan sesuatu." Dimas tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai, lalu berkata pelan, "Aku akan urus bagianku." Dewi mengangguk, tidak bertanya lebih jauh, karena ia tahu, kali ini kakaknya tidak hanya bicara, tetapi benar-benar sudah mulai berpikir secara berbeda. Di dalam ruang perawatan, Ibu Ratna terbaring di ranjang, wajahnya pucat, tidak ada lagi ketajaman seperti dulu. Matanya terpejam, napasnya teratur tetapi lemah. Dimas berdiri di samping ranjang, menatap ibunya. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya begitu rapuh. Bukan lagi sosok yang mengendalikan segalanya, melainkan hanya seorang wanita yang lelah, setelah berusaha mempertahankan hal-hal yang tidak lagi menjadi miliknya. Ia menarik kursi dan duduk, terdiam untuk waktu yang lama, lalu berkata pelan seolah pada dirinya sendiri, "Ibu, aku akan mengurusnya sendiri." Sementara itu, Anjani melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Ia tidak langsung tahu tentang kondisi Ibu Ratna. Tidak ada yang memberitahunya, dan ia tidak lagi berada dalam lingkaran informasi keluarga itu. Pagi hari ia rapat dengan rekan bisnis, siang hari merawat putrinya, sore hari mengurus dokumen. Semuanya berjalan teratur, tidak terganggu oleh urusan di luar, dan kestabilan itulah yang semakin meyakinkannya bahwa keputusannya sudah benar. Baru pada malam hari, saat Dewi mengirim pesan, ia tahu. "Kak Anjani, ibu dirawat di rumah sakit." Anjani membaca pesan itu, terdiam beberapa detik. Bukan karena bingung, tetapi ia sedang bertanya pada dirinya sendiri, haruskah ia bereaksi? Bagaimanapun, wanita itu pernah ia panggil ibu, pernah tinggal serumah. Namun, ia hanya membalas satu kalimat. "Semoga ibumu lekas sembuh." Tidak dingin, tidak akrab. Hanya sebatas kepantasan, Dewi tidak membalas lagi. Malam itu, Anjani duduk di dekat jendela. Putrinya sudah tidur. Cahaya lampu dari jalanan masuk, menciptakan garis-garis panjang di lantai. Ia bersandar di kursi, memejamkan mata sejenak. Di kepalanya bukan lagi kenangan lama, melainkan rencana-rencana baru untuk masa depan. Dan kali ini, semuanya hanya berpusat pada satu hal, kehidupan dirinya dan putrinya. Tanpa orang lain, tanpa syarat, tanpa ikatan. Di rumah sakit, Dimas masih duduk di samping ranjang ibunya, tidak beranjak. Ponselnya dalam mode senyap, pekerjaan untuk sementara dikesampingkan. Ia menatap ibunya, lalu menatap keluar jendela. Cahaya lampu rumah sakit yang putih dan dingin tidak memberinya kehangatan, tetapi justru membuatnya lebih sadar dari sebelumnya. Ia tahu segalanya telah berubah. Dan jika ia tidak berubah,
tidak akan ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Tetapi di hadapannya, tidak ada lagi jalan yang mudah. Yang ada hanyalah pilihan dan konsekuensi. Malam di rumah sakit terasa lebih panjang dari biasanya. Cahaya putih menerangi koridor-koridor yang dingin. Suara langkah kaki yang jarang berpadu dengan bunyi teratur monitor detak jantung. Dimas duduk di samping ranjang ibunya, punggungnya bersandar di kursi, kedua tangannya bertaut. Matanya tak lepas dari wajah pucat Ibu Ratna. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat citra seorang wanita yang selalu kuat dan mendominasi. Yang ia lihat hanyalah seorang ibu yang lelah setelah berusaha mempertahankan segalanya sesuai keinginannya, namun pada akhirnya tidak berhasil mempertahankan apapun. Menjelang tengah malam, Ibu Ratna bergerak pelan, kelopak matanya bergetar, lalu terbuka. Pandangannya kabur sejenak sebelum akhirnya menjadi jelas. Ia menoleh dan melihat Dimas. Bibirnya bergerak pelan. "Kamu, masih di sini?" Suaranya lemah, tidak lagi tajam. Dimas mendekat. "Iya, Bu. Aku di sini." Ibu Ratna menatapnya beberapa detik, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Ibu, tidak apa-apa, kan?" Pertanyaan yang biasanya ditujukan untuk orang lain, kini menjadi cara untuk meyakinkan dirinya sendiri. "Dokter bilang ibu perlu istirahat, tidak boleh stres lagi," jawab Dimas, suaranya datar. Tidak menyalahkan, tidak membujuk. Iuratnyong. Untuk pertama kalinya, ia mengakuinya. Bukan di hadapan orang lain, tetapi di hadapan putranya sendiri. Dimas tidak langsung menjawab. Ia menatap ibunya, lalu berkata perlahan. "Karena selama ini, ibu ingin semuanya berjalan sesuai keinginan ibu." Wanita itu tidak membantah, hanya diam. Keheningan itu berlangsung lama. Tidak menekan, tetapi cukup untuk membuat keduanya paham bahwa ada hal-hal yang tak perlu dibicarakan lebih jauh. Beberapa saat kemudian, ia bertanya pelan, "Kamu bertemu dengannya?" Dimas tahu yang dimaksud adalah Anjani. Ia mengangguk. "Sudah, Bu." Ibu Ratna menoleh, ada sedikit harapan di matanya. "Apa katanya?" Dimas tidak menghindar. "Dia tidak akan kembali." Jawaban yang lugas, tanpa basa-basi. Ibu Ratna memejamkan mata, seolah sudah menduganya, tetapi mendengarnya secara langsung tetap terasa menyakitkan. Lalu, apa dia mau membantu? Dimas menggeleng. Tidak, hanya satu kata, tetapi cukup untuk memadamkan harapan terakhir. Ibu Ratna tidak berkata apa-apa lagi, hanya menghela napas pelan seolah baru saja menerima sesuatu yang tidak ingin ia terima. Dan kali ini, ia tidak menyalahkan, tidak marah. Yang ada hanyalah kelelahan yang terpancar dari matanya. Dimas menatap ibunya, lalu berkata dengan suara rendah tetapi mantap, "Ibu, aku akan mengurusnya sendiri." Wanita itu tidak bertanya bagaimana caranya. Ia hanya mengangguk pelan. Mungkin kali ini, ia juga paham, tidak ada lagi siapapun yang bisa diandalkan. Keesokan paginya, saat langit baru terang, Dimas meninggalkan rumah sakit. Ia tidak pulang, juga tidak langsung ke kantor. Ia langsung pergi ke bank, duduk menunggu giliran, lalu melangkah ke meja layanan, meletakkan setumpuk dokumen di hadapan petugas. Tatapannya tidak lagi ragu. "Saya ingin menggadaikan apartemen ini." Petugas itu menatapnya dengan sedikit terkejut. "Apakah Bapak sudah yakin, pinjaman ini cukup besar?" Dimas mengangguk. "Saya tahu, tidak perlu berpikir lagi." Karena ia paham, ini adalah harga yang harus ia bayar. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk pilihan-pilihannya sendiri. Sementara itu, Anjani memulai harinya seperti biasa. Ia bangun pagi, membuat susu untuk putrinya, lalu mengecek email. Serangkaian surat dari rekan bisnis baru, rencana ekspansi yang dikirimkan, semuanya menunjukkan pekerjaannya sedang menanjak dengan stabil. Tidak ada lompatan besar yang riuh, tetapi setiap langkahnya kokoh. Dan itulah yang ia butuhkan. Setelah mengajak putrinya berjalan-jalan sebentar, Anjani kembali, duduk di meja kerja, membuka laptop, dan memulai rapat dengan seorang rekan bisnis besar. Suaranya jelas dan runtut, setiap katanya berbobot. "Kami tidak hanya menyediakan pasokan, kami menyediakan stabilitas jangka panjang. Itulah yang sedang Anda butuhkan." Orang di seberang sana terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Pertukaran berjalan lancar, satu lagi kontrak berhasil diamankan. Tanpa pamer, tanpa persaingan sengit, hanya dengan kemampuan. Sore harinya, saat Anjani sedang menggendong putrinya di ruang tamu,
ibunya datang membawakan segelas air. Beberapa hari ini kamu kerja terus, istirahatlah sebentar. Anjani menerima gelas itu, tersenyum. Anjani tidak lelah, Bu. Ibunya menatap putrinya, lalu menatap cucunya yang tertidur di gendongan. Suaranya melambat. Kamu tidak lelah, tapi kamu juga harus hidup untuk dirimu sendiri. Jangan hanya hidup untuk tanggung jawab. Kalimat itu membuat Anjani tertegun sejenak, bukan karena tidak mengerti, tetapi karena ia sadar, dulu ia pernah hidup seperti itu, hidup untuk orang lain, untuk keluarga, untuk sebuah peran, hingga melupakan dirinya sendiri. Ia mengangguk pelan. Anjani tahu, Bu. Dan kali ini, ia benar-benar tahu. Menjelang sore, Dimas meninggalkan bank, memegang map berisi dokumen. Wajahnya lelah, tetapi tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Karena kali ini, ia telah mengambil keputusan. Bukan keputusan yang benar atau salah, tetapi keputusan miliknya sendiri, tanpa lagi bergantung pada siapapun. Ia melangkah keluar, sinar matahari senja menyinarinya. Tidak terik, tetapi cukup untuk melihat jalan dengan jelas. Ia tidak menelepon Anjani, tidak mencarinya lagi. Bukan karena menyerah, tetapi karena ia paham. Ada hal-hal yang tidak bisa dikembalikan dengan kata-kata, hanya bisa diubah dengan tindakan. Malam itu, Anjani duduk di samping putrinya. Cahaya lampu temaram. Ia dengan lembut menggenggam tangan anaknya, merasakan kehangatan mungil yang kokoh. Di dalam hatinya, tidak ada lagi pikiran tentang masa lalu, tidak ada lagi pertanyaan bagaimana jika, yang ada hanyalah masa kini yang jelas dan cukup. Tetapi di tempat lain, Dimas baru saja memulai sebuah perjalanan baru. Perjalanan tanpa penunjuk arah, dan tanpa jalan untuk kembali. Beberapa hari setelah memutuskan untuk menggadaikan apartemennya, kehidupan Dimas memasuki fase yang sama sekali berbeda. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi waktu luang untuk meratapi masa lalu. Yang ada adalah rangkaian hari di mana ia terus-menerus dihadapkan pada tekanan nyata. Setiap pengeluaran, setiap kewajiban finansial, setiap panggilan dari kantor semuanya datang bertubi-tubi, tidak memberinya kesempatan untuk menghindar. Dan di tengah pusaran itulah, ia mulai memahami sesuatu yang dulu tak pernah ia pedulikan. Ketika tidak ada lagi orang yang menopang di belakang, setiap langkah harus dipertanggungjawabkan sendiri. Pagi hari, ia datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Bukan untuk pamer, tetapi karena ia tahu jika terlambat, segalanya akan menjadi lebih buruk. Meja kerjanya masih kecil, ruangannya masih sempit. Tetapi kali ini, ia tidak lagi merasa direndahkan. Ia hanya fokus pada apa yang bisa ia kerjakan. Ia membuka berkas, meninjau ulang setiap kontrak, menelepon setiap rekan bisnis lama. Bukan untuk merebut kembali semuanya, tetapi untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Kami mengerti situasinya, tapi saat ini kami belum bisa melanjutkan kerjasama. Kami akan pertimbangkan, tapi kami butuh waktu. Jawaban-jawaban yang tidak jelas dan tidak pasti. Tetapi Dimas tidak lagi bereaksi negatif. Ia mencatatnya dengan sabar, karena kali ini, ia tidak lagi mengharapkan keajaiban, melainkan menerima untuk maju selangkah demi selangkah. Di rumah sakit, Ibu Ratna sudah lebih sadar, tetapi kesehatannya belum pulih sepenuhnya. Ia terbaring di sana menatap langit-langit, tidak lagi menelepon terus-menerus, tidak lagi mencoba membalikkan keadaan. Ia lebih banyak diam. Dan keheningan itulah yang membuat Dewi merasa aneh, karena ibu yang ia kenal adalah orang yang tidak pernah mau tinggal diam. Dewi duduk di samping ranjang, suaranya lembut. "Ibu, makan sedikit ya." Ibu Ratna menoleh, tatapannya tidak lagi tajam, hanya ada kelelahan. Ibu tidak lapar. Dewi tidak memaksa, hanya meletakkan mangkuk bubur lalu duduk kembali. Beberapa saat kemudian, ia berkata, "Bu, seandainya dulu ibu tidak memaksa Mas Dimas bercerai." Kalimatnya menggantung. Ibu Ratna tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata, seolah menghindari untuk menghadapinya. Lalu ia berkata pelan, "Sudah lewat." Bukan menyangkal, tetapi tidak ingin mengungkitnya lagi. Namun dalam suaranya, untuk pertama kalinya ada sedikit nada yang terdengar seperti penyesalan. Di sisi lain, Anjani tetap menjaga ritme hidupnya yang stabil. Bisnisnya terus berkembang, kontrak-kontrak baru ditandatangani. Timnya semakin besar. Tetapi yang patut diperhatikan bukanlah kecepatan pertumbuhannya,
melainkan caranya menjaga segalanya tetap terkendali. Tidak terburu-buru, tidak serakah, hanya melangkah dengan pasti. Suatu sore, saat Anjani sedang bekerja, ayahnya masuk, duduk di hadapannya. Suara ayahnya dalam tetapi hangat. "Pekerjaanmu lancar, Nak?" Anjani mengangguk. "Lancar, ya. Semuanya sesuai rencana." Ayahnya menatapnya sejenak, lalu berkata, "Kamu bekerja dengan baik, tapi jangan lupa istirahat." Anjani tersenyum. "Anjani tidak lupa, kok, ya." Ayahnya mengangguk, lalu berdiri. Tetapi sebelum keluar, ia berhenti dan menambahkan, "Kamu kuat itu bagus. Tapi jangan biarkan dirimu terlalu lama sendirian." Kalimat itu membuat Anjani tertegun sejenak. Bukan karena ia tak pernah memikirkannya, tetapi karena ia sadar, di hadapannya bukan hanya ada pekerjaan, tetapi juga kehidupan. Dan meskipun saat ini ia baik-baik saja, bukan berarti ia akan selamanya berjalan sendirian. Ia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan. Malam harinya, saat putrinya sudah tidur, Anjani duduk sendirian di ruang tamu. Cahaya temaram, suasana sunyi. Ia membuka laptop untuk meninjau rencana, tetapi kemudian berhenti. Bukan karena ada masalah, tetapi karena ia sadar telah bekerja seharian tanpa jeda. Ia menutup laptopnya, bersandar di kursi, menatap keluar jendela. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak memikirkan pekerjaan, tidak memikirkan masa lalu. Ia hanya duduk diam dan merasakan. Di tempat lain, Dimas juga duduk sendirian, tetapi bukan di apartemen lamanya, melainkan di sebuah kamar kos yang lebih kecil. Setelah menggadaikan rumah, ia pindah. Tidak ada lagi ruang yang luas, tidak ada lagi fasilitas lengkap, tetapi cukup untuk hidup. Dan kali ini, ia tidak merasa tidak nyaman. Ia hanya merasa ini adalah kenyataan. Ia duduk di kursi, melihat sekeliling kamarnya, lalu mengambil ponsel, membuka daftar kontak, berhenti di nama Anjani, tetapi tidak menelepon. Ia hanya menatapnya, lalu mematikan layar. Bukan karena tidak mau, tetapi karena ia tahu segalanya harus dimulai dari dirinya, bukan dari Anjani. Hari-hari berikutnya, Dimas terus bekerja, terus menghadapi tekanan. Tidak ada kemajuan besar, tetapi juga tidak lagi merosot seperti sebelumnya. Sedikit demi sedikit, ia berhasil mempertahankan sebagian kecil. Tidak seberapa dibandingkan dulu, tetapi cukup untuk bertahan. Dan yang lebih penting, ia mulai mengubah cara pandangnya. Tidak lagi menyalahkan, tidak lagi berharap, melainkan menerima. Suatu pagi, saat Anjani sedang bersiap membawa putrinya keluar, ia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ia mengangkatnya. Suara di seberang adalah seorang pria, memperkenalkan diri sebagai rekan bisnis baru, ingin bertemu langsung untuk membahas proyek yang lebih besar. Anjani mendengarkan, tidak langsung setuju. Ia hanya berkata, "Akan saya pertimbangkan dan kabari kembali." Ia menutup telepon, sorot matanya berpikir. Bukan karena peluangnya, tetapi karena ia telah belajar. Tidak semua yang besar itu baik. Cerita saat ini bukan lagi tentang konfrontasi antara dua pihak, melainkan perjalanan masing-masing individu. Anjani menanjak dengan kemapanan. Dimas memulai kembali dari awal dengan penerimaan. Sementara Ibu Ratna masih berada di antara kesadaran dan keengganan untuk menghadapi kenyataan. Namun, keseimbangan sementara inilah yang menjadi pertanda akan adanya perubahan besar yang akan segera terjadi. Panggilan dari rekan bisnis baru yang diterima Anjani pagi itu bukanlah undangan biasa. Sejak awal percakapan, ia sudah merasakan bahwa ini bukan sekadar proyek kerja sama tunggal, melainkan sebuah titik balik yang bisa membuka arah yang sama sekali baru. Namun justru karena itu, ia tidak terburu-buru. Ia tidak membiarkan daya tarik skala besar membutakan kewaspadaan yang telah ia peroleh dengan susah payah. Ia menghabiskan sore itu untuk membaca setiap klausul, setiap syarat, setiap angka, tanpa melewatkan satu detail pun. Ia sangat paham. Satu keputusan yang salah saat ini bisa membawa banyak konsekuensi, tidak hanya bagi pekerjaannya, tetapi juga bagi kehidupan yang sedang ia bangun kembali. Malam harinya, saat putrinya sudah tidur, Anjani masih duduk di depan meja kerja. Cahaya lampu menimpa lembaran kontrak, tulisannya jelas dan logis, tetapi di baliknya tersimpan banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Ia tidak hanya melihat keuntungan, tetapi juga stabilitas, kemampuan untuk mengendalikan, dan yang terpenting, dampaknya terhadap kehidupan pribadinya.
Karena kali ini, ia tidak akan lagi menukar segalanya seperti dulu. Saat ia sedang berpikir, ponselnya bergetar. Panggilan dari ayahnya. Masih kerja, Nak? Suara ayahnya terdengar dalam, tetapi ada nada khawatir. Iya, sedang lihat kontrak baru. Perlu ayah lihat juga? Anjani tersenyum tipis. Anjani bisa lihat sendiri, kok, ya. Ayahnya terdiam sejenak, lalu berkata, bukan karena kamu tidak bisa. Tapi kalau ada yang ikut melihat, biasanya lebih baik. Kalimat itu membuat Anjani berhenti. Bukan karena ia meragukan kemampuannya, tetapi karena ia sadar, kali ini ia tidak perlu melakukan semuanya sendirian lagi. Ia mengangguk, meskipun tahu ayahnya tidak bisa melihat. Kalau begitu, besok Anjani bawa pulang untuk ayah lihat. Di seberang sana, ayahnya hanya menjawab, ya singkat, tetapi itu sudah cukup. Sementara itu, di rumah sakit, Ibu Ratna sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Kesehatannya lebih stabil, tetapi semangatnya belum pulih. Ia jarang bicara, jarang bereaksi, hanya berbaring menatap keluar jendela dengan pandangan kosong, seolah memikirkan sesuatu yang ia sendiri enggan hadapi. Dimas datang malam itu, membawa sedikit makanan. Ia meletakkannya di meja, lalu duduk. Tidak langsung bicara, hanya membuka kotak bubur, mengaduknya pelan, lalu menyodorkannya pada ibunya. Ibu, makan sedikit. Ibu Ratna menatapnya, lalu menatap mangkuk bubur. Beberapa saat kemudian, ia baru mengambilnya, makan dengan perlahan. Tidak ada lagi sikap jengkel seperti dulu, hanya keheningan yang panjang. Lama kemudian, ia bertanya pelan, bagaimana kabarmu? Dimas tidak menutupi. Tidak baik, Bu, tapi aku sedang berusaha. Ibu Ratna mengangguk pelan, lalu bertanya lagi, urusan kantor? Aku sedang menanganinya. Tidak cepat, tapi tidak semakin buruk, jawabnya jujur. Tanpa melebih-lebihkan, tanpa menutupi. Ibu Ratna menatapnya, ada sedikit perubahan di sorot matanya. Bukan lagi harapan yang menekan, melainkan sebuah pengakuan yang berbeda. Seolah untuk pertama kalinya, ia melihat putranya sedang berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun, tanpa mencari alasan. Anak itu? Tanyanya, suaranya lebih pelan. Aku sudah menemuinya, jawab Dimas. Tapi, sudah tidak seperti dulu lagi. Ibu Ratna tidak bertanya lebih jauh, hanya mengangguk pelan lalu memalingkan wajah, kembali menatap keluar jendela. Kali ini, bukan untuk menghindar, melainkan seolah sedang menerima. Keesokan harinya, Anjani membawa draft kontrak itu ke rumah ayahnya. Ayah dan anak itu duduk berhadapan. Suasana sunyi, hanya terdengar suara kertas di balik. Ayahnya membaca dengan sangat teliti, tidak melewatkan satu detail pun. Sesekali ia berhenti, mengajukan pertanyaan, bukan untuk menguji, tetapi untuk menganalisis bersama. Klausul ini menguntungkan di awal, tapi mengikat untuk jangka panjang. Benar, Anjani mengangguk. Aku juga melihatnya begitu. Ayahnya menutup map kontrak, menatapnya. Keputusan ada di tanganmu. Anjani terdiam sejenak, lalu berkata, aku tidak akan menandatanganinya, tanpa keraguan. Ayahnya tidak bertanya alasannya, hanya mengangguk. Itu keputusan yang benar. Satu kalimat, tetapi merupakan sebuah pengakuan. Bukan atas hasilnya, tetapi atas cara Anjani memilih. Sore itu, Anjani menelepon kembali rekan bisnis tersebut. Suaranya tetap tenang. Saya mohon maaf, saya menolak proyek kali ini. Di seberang sana, terdengar nada terkejut. Ini kesempatan yang sangat besar. Anjani tidak menyangkal. Saya tahu. Tapi belum cocok untuk saat ini. Ia menutup telepon, tanpa penyesalan. Karena ia paham, tidak semua yang besar itu baik. Yang penting adalah yang tepat. Di sisi lain, Dimas melanjutkan hari-harinya. Tekanan tidak lagi seberat dulu, tetapi juga tidak mudah. Setiap langkah yang ia ambil lebih lambat, tetapi lebih pasti. Tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi ketergantungan. Dan perubahan itu, meskipun kecil, adalah nyata. Suatu malam setelah meninggalkan kantor, ia tidak langsung pulang ke kos, melainkan mampir ke rumah sakit. Tetapi kali ini, bukan untuk menjaga ibunya. Ia hanya berdiri di koridor sejenak, lalu pergi, karena ia tahu, ada hal-hal yang tidak perlu dilakukan berlebihan,
cukup dilakukan dengan benar. Malam tiba, Anjani duduk di samping putrinya, cahaya lampu temaram. Ia dengan lembut menyanyikan nada yang akrab, tanpa lirik, hanya suara lembut yang menenangkan. Dan pada saat itu, ia menyadari hidupnya telah benar-benar berbeda. Tidak ada lagi tekanan tak kasat mata, tidak ada lagi ikatan tak bernama. Yang tersisa hanyalah hal-hal sederhana yang nyata. Tetapi ia juga paham, ceritanya masih belum berakhir. Karena di depan sana, menanti satu pertemuan terakhir antara masa lalu dan masa kini. Hari-hari terakhir dari rangkaian gejolak itu datang dengan tenang. Tidak ada lagi benturan keras, tidak ada lagi konfrontasi sengit. Yang ada hanyalah pergerakan kecil, lambat, tetapi jelas. Seperti badai yang setelah berlalu, meninggalkan langit yang lebih jernih, meskipun di darat masih ada jejak yang belum terhapus. Dan dalam keheningan itu, setiap orang harus menghadapi sisa-sisa dari diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menghindar, tidak ada lagi yang bisa bergantung pada orang lain. Suatu pagi, saat Anjani sedang bersiap membawa putrinya keluar, ponselnya bergetar. Kali ini bukan nomor tak dikenal, melainkan Dewi. Ia menatapnya sejenak, lalu mengangkat. Suaranya tetap tenang, "Halo, Vi." Di seberang sana, suara Dewi lebih pelan dari biasanya. "Kak Anjani, ibu ingin bertemu kakak, sekali lagi." Anjani tidak langsung menjawab. Ia menatap putrinya yang duduk di kereta dorong, matanya yang jernih menatap ke atas, tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi. Lalu ia memandang keluar pintu, sinar matahari pagi terasa lembut. Dan pada saat itulah ia paham, ada pertemuan yang tujuannya bukan untuk kembali, tetapi untuk mengakhiri segalanya dengan tuntas. "Di mana?" tanyanya. Dewi memberitahukan alamat rumah sakit. Anjani mengangguk pelan. "Aku akan ke sana." Siang harinya, Anjani melangkah masuk ke dalam ruang perawatan, tidak membawa apa-apa selain ketenangan. Ia berpakaian sederhana, tanpa riasan, tanpa mencoba membuat kesan. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Saat pintu terbuka, Ibu Ratna sedang duduk di ranjang, bersandar pada bantal. Wajahnya sudah lebih baik, tetapi masih ada jejak kelelahan. Ia mengangkat kepala dan melihat Anjani. Tatapannya berhenti sejenak, lalu ia berkata pelan, "Kamu datang." Panggilan itu tidak lagi sama seperti dulu. Tidak ada lagi dominasi, melainkan sedikit keraguan. Anjani masuk, berdiri agak jauh dari ranjang. Tidak terlalu jauh, tetapi juga tidak dekat. "Ada apa, Bu?" Suaranya tetap menjaga jarak. Ibu Ratna menatapnya, tidak langsung bicara, seolah mencari cara untuk memulai sesuatu yang tidak biasa ia lakukan. Akhirnya, ia menghela napas pelan. "Ibu, minta maaf." Dua kata itu, jika diucapkan di masa lalu, mungkin akan mengubah banyak hal. Tetapi sekarang, setelah semuanya berlalu, ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memutar balik waktu. Ia hanya menjadi sebuah pengakuan yang terlambat. Anjani tidak terkejut, juga tidak terharu. Ia hanya berdiri diam mendengarkan. "Dulu ibu salah. Ibu pikir ibu benar. Pikir selama bisa menjaga nama baik, menjaga apa yang disebut tradisi, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ibu tidak sadar. Ibu telah menyakitimu." Suara wanita itu perlahan, tidak lagi tajam. Setiap kalimatnya seolah melewati proses pemikiran yang panjang. Anjani menatapnya. Sorot matanya tidak dingin, tetapi juga tidak lembut. Hanya ketenangan yang menerima. "Sudah lewat, Bu," katanya. Tidak menyalahkan, tidak mengungkit, tetapi juga tidak menghapus. Ibu Ratna mengangguk pelan, seolah mengerti. "Ibu tidak berharap kamu kembali, juga tidak berani berharap kamu membantu apapun lagi. Ibu hanya ingin mengatakan ini dengan jelas." Anjani tidak memotong. "Ibu salah." Dua kata singkat. Tetapi kali ini, tidak ada lagi penghindaran, tidak ada lagi pembenaran. Anjani berdiri diam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Saya sudah mendengarnya." Jawaban yang sederhana, tanpa tambahan apapun. Ibu Ratna menatapnya. Matanya sedikit berkaca-kaca, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Mungkin karena ia sudah paham, ada hal-hal yang tak bisa kembali. Bukan karena orang lain tak memberi kesempatan, tetapi karena dirinya sendiri telah melangkah terlalu jauh. "Hiduplah dengan baik, ya." Anjani mengangguk. "Saya akan hidup dengan baik. Bukan untuk membuktikan, tetapi karena itu adalah pilihannya."
Ia berbalik, melangkah keluar. Tidak menoleh lagi, karena pertemuan ini bukan untuk diperpanjang, tetapi untuk ditutup. Pintu tertutup di belakangnya. Pelan, tetapi tegas. Di koridor, Dimas sudah berdiri di sana. Entah sejak kapan. Ia tidak masuk, hanya berdiri di samping. Saat melihat Anjani keluar, ia hanya mengangguk pelan. Tidak mendekat, tidak banyak bicara. Hanya satu kalimat. Terima kasih. Anjani menatapnya. Tatapannya tidak lagi berjarak seperti dulu, tetapi juga tidak ada keakraban. Hanya sebuah pengakuan. Jaga dirimu baik-baik, katanya. Bukan nasihat, bukan celaan, hanya sebuah pengingat. Dimas mengangguk. Aku akan berusaha. Kali ini, bukan janji, melainkan tekad. Anjani tidak berkata apa-apa lagi. Ia melangkah pergi, meninggalkan rumah sakit. Cahaya di luar terasa jauh lebih terang daripada di dalam. Ia menarik napas dalam-dalam, udaranya segar. Dan pada saat itu, ia tahu, segalanya telah benar-benar berakhir. Tidak ada lagi yang mengikat, tidak ada lagi yang belum terucap. Waktu berlalu. Tidak cepat, tetapi cukup untuk membuat segalanya stabil. Anjani melanjutkan pekerjaannya, melanjutkan hidupnya. Putrinya tumbuh setiap hari, bisa tertawa, bisa memanggil, bisa menggenggam tangannya. Dan setiap kali itu terjadi, Anjani semakin merasakan bahwa semua yang telah ia lalui tidaklah sia-sia. Dimas tetap di kota itu. Pekerjaannya tidak lagi di posisi tinggi, tetapi lebih stabil. Ia tidak kembali ke jalan yang lama, melainkan memilih untuk melangkah perlahan. Tidak ada yang tahu seberapa banyak ia telah berubah, tetapi ia sendiri tahu. Dan Ibu Ratna, setelah keluar dari rumah sakit, tidak lagi banyak muncul, tidak lagi ikut campur dalam kehidupan anak-anaknya. Ia hidup lebih tenang, lebih sedikit bicara. Dan mungkin dalam keheningan itu, ia sedang belajar untuk menerima. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Anjani berdiri di balkon. Putrinya berdiri di sampingnya, tangan mungilnya menggenggam tangannya, menatap ke arah senja. Langit berwarna jingga lembut, tidak gemerlap, tetapi hangat. Sayang, panggil Anjani pelan. Anak itu menoleh, tersenyum. Senyum yang begitu jernih, tanpa beban. Anjani menatap putrinya, lalu menatap lebih jauh. Bukan ke masa lalu, melainkan ke depan. Ke tempat di mana ia tahu ia akan terus berjalan. Tanpa penunjuk arah, tanpa butuh pengakuan. Hanya butuh dirinya sendiri untuk tetap kokoh. Ceritanya tidak berakhir dengan balas dendam. Ia berakhir dengan sebuah pilihan. Pilihan untuk pergi dan hidup sesuai dengan nilainya sendiri. Dan terkadang, itulah kemenangan terbesar.